Puji Tuhan. Waktu selanjutnya saya serahkan yang bertugas. Thank you buat Thank lagu-lagunya. you. Hari ini kita bacakan Yohanes 10 ayat 1 sampai 10 ya. Ya Mel, mau mulai nomor 1. Begitu ada Oke. Melanie keincar terus dah. Oke, Yohanes 10 ayat 1. Oke, saya mulai dari ayat 1 ya. Oke. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi yang masuk melalui pintu, ia adalah domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. That's it. Thanks, Mel. Thanks, Mel. Ya. Oke. Kita di sini judulnya sih kalau bahasa Indonesia kan gembala yang baik. Tapi sebenarnya Yohanes 10 itu ya itu dibagi 2 sampai 10 itu aku adalah pintu. Sesudah itu baru gembala yang baik. Jadi pintu yang sekarang diomongin ini itu bukan gembala. Jadi Tuhan Yesus ini sedang dia tuh mendefinisikan dia di kitab Yohanes itu sebagai pintu. Nanti the next itu baru sebagai gembala. Di Yohanes ini ada tuh dia mendefinisikan dia sendiri sebagai Allah itu ada 7, the 7 I am, yaitu yang kita sudah nggak tahu yang mana yang sudah dibahas, tapi yang saya akan ngomongnya ini nggak urutan gitu ya. I am the bread of life, ingat nggak? Siapa yang datang kepadaku tidak pernah akan lagi lapar, kan? Terus dia juga bilang, I am the light of the world. Aku adalah terang dunia. Kita baca 2 minggu yang lalu, di mana ada orang buta, mata yang buta itu dicelekkan, kan? Dia adalah siapa yang mengikuti aku tidak akan berjalan lagi dalam kegelapan. Terus dia bilang juga, I am the door to the sheep. Ya, ini yang akan dibicarakan sekarang. And then yang keempat, the good shepherd. The good shepherd itu aku adalah gembala yang baik. Itu masih akan dibahas nanti. I am the resurrection and life. Jadi siapa yang percaya kepada dia tidak akan binasa, melainkan memperoleh kehidupan yang kekal. Dan yang keenam, I am the way, the truth, and the life. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui Tuhan Yesus. Dan yang ketujuh adalah the true vine. Artinya aku adalah pokok anggur. Tanpa aku engkau tidak akan berbuah. Ada yang kedelapan yang kadang-kadang dimasukin yaitu before Abraham was, I am. Itu kita juga rasanya sudah baca. Nah, yang sekarang akan kita bilang kita akan baca adalah aku adalah pintu. Nah, di sini Tuhan Yesus membuat suatu perumpamaan adalah kalau zaman dulu atau zaman sekarang atau itu domba-domba itu punya kandang ya. Kandang itu dipagari gitu dengan batu atau dengan sesuatu yang kuat supaya pencuri nggak bisa masuk, supaya yang serigala nggak bisa masuk, macan nggak bisa masuk, itu sehingga domba-domba itu dilindungi di situ. Nah, dan juga susah untuk loncat karena pokoknya dipagari semua. Dan cuma ada satu pintu. Nah, gembala domba itu kalau pagi dia bawa keluar domba-dombanya, masukin ke padang rumput. Terus kalau pulang dia bawa domba-dombanya kembali. Nah, gembala ini tahu domba-dombanya siapa. Dia bisa mengenal domba-domba itu. Dia tahu namanya. Ada yang tahu nama
ada yang dinamain, dia tahu, dan domba-domba itu juga mengenal suaranya si gembala. Jadi kalau dan di dalam kandang domba itu kadang-kadang ada banyak kumpulan domba. Jadi ada kumpulan domba A, gembalanya si A. Ada kumpulan domba B, gembalanya itu si B. Ada kumpulan domba C, gembalanya itu si C. Nah, setiap kumpulan ini nggak kacau karena si kumpulan A kenal gembalanya, kumpulan B kenal, semuanya kenal. Jadi tenang gitu. Nah, kalau pagi si gembala datang bawa dombanya keluar. Kalau pulang, kalau malam dia bawa masuk gitu kan. Nah, si gembala itu bawa masuk itu melalui pintu dari kandang itu. Kandang itu cuma punya satu pintu. Dia nggak punya banyak pintu, cuma satu. Dan kalau si gembala itu datang bawa domba-dombanya masuk, si penjaga pintu akan membukakan pintu karena dia kenal si gembala itu. Oh, ini gembalanya. Oke, dia buka pintu, masuk gitu. Kalau bukan, dia nggak akan buka pintu, dia masuk gitu dengan domba-dombanya. Dan kalau pagi-pagi si gembala datang bawa ke padang rumput, dikasih makan, terus pulang gitu. Nah, tapi waktu Tuhan Yesus mengadakan perumpamaan ini, murid-muridnya itu nggak gitu ngerti gitu. Kenapa dia ngomong gitu? Tapi Tuhan Yesus ngomong ini berdasarkan itu kejadian waktu pasal 9 itu. Waktu 2 minggu yang lalu kita kan bicara tentang orang buta yang tidak mempunyai mata dicelekan kan. Masih ingat? Nah, tapi waktu udah dicelekan itu, si orang-orang Farisi itu marah sama orang yang sembuh itu. Karena mereka itu iri atau bagaimana dia marah, itu orang malah dimarahin, itu orang malah dikucil dari jemaat mereka. Jadi, dan orang itu akhirnya datang ke Tuhan Yesus atau Tuhan Yesus datang ke dia, dan akhirnya orang itu mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, Tuhan Yesus tuh melihat keadaan ini, makanya dia mengatakan ini perumpamaan. Karena dia bilang, itu orang Farisi itu gembala apa sih? Loh, kan kalau domba-domba kita atau jemaat kita itu sedang luka, sedang sakit sembuh, harusnya kan kita senang. Lah ini malah dimarah-marahin gitu. Karena itu dia bicara tentang aku adalah pintu itu. Nah, tapi orang-orang itu murid-muridnya itu nggak gitu ngerti. Makanya Tuhan Yesus menerangkan, dia bilang, Tuhan Yesus menerangkan bahwa Tuhan Yesus itu adalah pintu masuk ke kandang itu. Nah, kandang itu adalah sebenarnya kerajaan Allah. Ya. Di dalam kerajaan Allah itu ada keamanan, ada damai sejahtera, ada sukacita di dalam dibayangkan itu kerajaan Allah itu. Nah, kita bisa masuk ke dalam kerajaan Allah itu hanya melalui pintu masuk ke kandang itu. Dan pintu itu hanya satu. Dan pintu itu, dan Tuhan Yesus mengatakan, aku adalah pintunya. Di sini dia tidak ngomong tentang gembala. Gembala itu nanti di chapter berikut, tapi di sini dia ngomong aku adalah pintu masuk ke dalam kandang itu. Tidak ada pintu lain. Jadi dia adalah jadi kalau dan dia adalah pintu masuk ke situ. Kalau dan penjaga pintu itu adalah Roh Kudus. Jadi hanya Roh Kudus dengan Roh Kudus itu melalui pintu itu baru kita bisa masuk ke dalam kerajaan Allah dan memperoleh kehidupan yang kekal. Nah, di sini pembicaraan ini bahwa dia adalah satu-satunya pintu itu yang kita zaman sekarang ini membuat orang Kristen banyak mengalami problem ya. Karena itu banyak orang ngatain orang Kristen itu bigot ya, apa sih namanya? Rasis segala macam. Karena itu kita hanya ada satu jalan mengenal Allah dan mendapat kehidupan yang kekal. Kita tidak ada 5 jalan. Ada dulu banget bilang, segala macam orang bisa masuk masuk ke surga, bisa mendapat kehidupan yang kekal. It's not. Cuma ada satu, yaitu melalui Tuhan Yesus. Nah, itu akan problem dan orang-orang bilang, "Lah, katanya Tuhan itu baik. Kenapa cuma kasih satu pintu? Kenapa nggak 5 pintu? Kenapa nggak 10 pintu? Makin banyak pintu masuk, makin banyak orang selamat, ya kan? Kenapa cuma satu gitu?" Nah, terus tapi itu pikiran orang luar ya. Tapi kita sebagai manusia yang sebagai anak-anak Tuhan, memang kadang-kadang pikirannya itu terbalik dengan orang luar. Pikiran kita adalah begini, masih untung Tuhan buka jalan. Masih untung ada satu jalan yang even sempit. Kan Tuhan bilang, hanya ada satu jalan yang sempit. Masuklah dari situ. Jalan yang lebar menuju kebinasaan, jalan yang sempit dan sesak itu yang membawa kita ke kehidupan yang kekal.
Jadi kita harus berterima kasih, dan kalau kita pikir untuk membuka jalan itu, Tuhan memberikan anaknya yang tunggal untuk mati di kayu salib, menanggung dosa-dosa kita sehingga kita bisa masuk. Itu apakah kita minta sama Tuhan untuk bikin 5 kali begitu atau bagaimana? Tidak. Ada agama lain yang dosa-dosa kita itu ditanggung kecuali oleh Tuhan Yesus. Jadi kita tuh harus benar-benar bersyukur bahwa Tuhan Yesus itu telah mati buat kita, dan Tuhan telah memberikan satu jalan untuk kita. Dan dikatakan di sini kalau bukan melalui pintu itu adalah di sini dikatakan kan, siapa yang tidak pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Ya. Dan kalau tidak melalui pintu itu adalah pencuri dan perampok. Maksudnya di sini pencuri dan perampok adalah mesias palsu atau nabi-nabi palsu atau pendeta-pendeta yang palsu gitu. Yang tidak, karena pendeta yang benar adalah harus melalui pintu itu, harus melalui Tuhan Yesus. Itu adalah baru pendeta yang benar. Dan juga pendeta yang benar adalah seorang pendeta yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dan dia juga bisa mengenal domba-dombanya. Dia tahu domba-dombanya dan domba-dombanya mengenal dia. Dan pendeta ini harus bisa membimbing domba-dombanya, bukan nyuruh-nyuruh atau eksploitir domba-dombanya, tapi dia membimbing domba-dombanya ke padang rumput, yaitu dia memberikan makanan rohani yang benar gitu. Dan kita lihat di sini bahwa gembalanya itu membawa dombanya itu keluar dan masuk, ya. Jadi membawa keluar ke padang rumput dan kembali lagi. Nah, ke padang rumput, gembala itu harus bisa mencari padang rumput yang hijau supaya domba itu mendapat makanan yang cukup. Kalau itu domba tetap di padang rumput yang sama, terus betul lama-lama rumputnya habis. Kalau rumputnya habis, dombanya kelaparan. Kalau dombanya kelaparan, itu dia akan berantem. Makanya kita misalnya jemaat di ICC atau di mana itu pendetanya itu harus bisa mempunyai revelation baru. Itu padang rumput baru. Kalau di sini padang rumput baru itu revelation baru. Kalau tidak ada revelation baru, jemaatnya bosan, penuh, mulai berantem, dan kalau kita berada di satu tempat tidak maju-maju, kotorannya banyak. Domba-domba itu akan memberikan kotoran yang banyak di dalam padang rumput yang sama. Karena itu harus dibawa ke padang rumput yang lain yang berumput hijau, baru terus dikasih makan gitu. Kalau tidak itu kacau. Dan gembala itu harus ada di depan domba, bukan di belakang, harus ada di depan. Jadi seringkali kalau ada domba yang ngacling ke depan, nah itu ya kacau gitu ya. Dan domba itu juga mungkin akan keluar ke padang rumput yang lain, ke kelompok domba yang lain. Jadi ini Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan yang kalau saya baca tiap kali itu memang selalu in the present tense ya. Luar biasa sekali. Padahal ini kan sebelum 2000 tahun yang lalu, tapi selalu up to date sampai sekarang gitu. Jadi di sini ya itu di situ, terus apa lagi ya? Dan kita di sini pencuri datang untuk membunuh dan membinasakan. Tapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Nah, segala kelimpahan itu maksudnya itu bukan nggak ada problem tetap ada, tapi kita akan merasa damai karena kita tahu kita ada di dalam perlindungan Tuhan gitu. Dan itu dan abundant life itu, kelimpahan kehidupan itu, kita ini merasa konten ya, merasa cukup. Biarpun problemnya bagaimana, ada problem, tapi kita merasa oke gitu. Ya. Dan kita merasa damai dan sukacita karena kita tahu Tuhan memelihara kita gitu. Jadi yang penting di sini dalam pelajaran inilah bahwa Tuhan itu adalah pintu masuk, dan pintu masuk hanya melalui Dia kita akan memperoleh kehidupan yang kekal. Tidak ada pintu lain. Jadi kita ada kemungkinan, karena itu Tuhan bilang kamu harus cerdik bagai ular dan tulus bagai merpati. Karena itu bisa, itu udah pasti kita akan diserang. Jadi kita juga caranya ngomong bagaimana dengan tegas, tapi
harus benar gitu, karena this is the one that politically incorrect kalau ngomong dengan orang-orang itu gitu. Ya, itu kalau ada itu tanya Inge kalau ada problem. Thank you so much, Yang. Saya udah baca passage ini pasti, bukan. Saya baca passage ini sudah berkali-kali kali. Tapi ada satu hal yang kamu ngomong tadi barusan adalah domba itu kan kalau mungkin sudah malam atau sudah sore kan masuk ke dalam kandang, dan kandang itu kan dibikin secure supaya jangan ada serigala atau apa yang menyerang. Baru klik in my mind gitu bahwa kita ini seperti domba yang di dalam kandang itu so protected ya. I just realize gitu loh, how kita itu begitu diprotect dan we are so precious untuk bagi Tuhan itu, we are so precious. Itu aja yang that I'm so blessed dengan pelajaran hari ini. Siapa lagi? Silakan ditambahkan. Kalau enggak saya juga mau tambahin tadi yang sama Syuh yang ditekanin, gembalanya berjalan di depan. Ya. Jadi kita melihat sebab Tuhan tuh kalau kasih ini kayak domba, domba itu binatang yang paling lemah, yang paling bodoh. Ya kan, kita udah sering dengar, nggak bisa lihat jauh, lantas kalau luka nggak bisa ngobatin sendiri, lantas suka tersesat. And domba itu satu-satunya binatang yang tidak mempunyai alat serang. Yang buat nggak punya tanduk, yang atau kalau ada kali ya kecil sekali. Nah, jadi dia perlu protection dari gembalanya. Jadi makanya gembalanya selalu yang di depannya dia, ya. Tapi ada gembala yang nggak tahu diri, ada domba yang nggak tahu diri. Dia suka nyelonong sendiri. Nah, itu makanya pasti nggak benar. Dan tadi yang dikatakan sebab suka ya kan, makanya kita bilang bahwa Tuhan itu menjadi pemimpin, bukannya kita ngajarin Tuhan. Ada orang kan, Tuhan pokoknya saya kasih kerja, nanti saya kok udah kasih kerja saya bakal jadi apa itu melayani engkau. Kayaknya ngajarin Tuhan gimana supaya Tuhan harus memberikan dia. Tapi kita tuh kalau sebagai domba kita tuh percaya aja sama Tuhan gitu ya. Nah, atas di situ kan dibilang bahwa gembala memanggil namanya masing-masing, and domba mengenal suaranya. Jadi kalau dalam pengenalan kepada Tuhan mesti dua belah pihak. Ya, jangan sampai kita kayak di Matius 7:21 yang orang bilang, "Tuhan, Tuhan, saya berbuat ini, berbuat itu." Lantas Tuhan bilang, "Enyahlah kamu, aku tidak mengenal engkau pembuat kejahatan." Ya, jadi yang penting itu jangan orang tuh merasa mengenal Tuhan, tapi kita juga harus tahu bahwa Tuhan mengenal kita. Ya kan? Jadi ya, makanya di Galatia 4 ayat 9, di Galatia 4 ayat 9 dibilang, tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah. Ya, jadi jangan pernah orang sok tahu, oh saya nggak perlu firman Tuhan, saya udah mengenal Allah. Belum tentu Allah mengenal. Ada yang sangka, oh kok saya sudah mempunyai karunia-karunia ini, artinya saya udah ada Roh Kudus. Ini buktinya, orang berbuat banyak mujizat, tetapi Tuhan bilang, kamu pembuat kejahatan. Ya, jadi ada hubungan antara kita mengenal Tuhan dengan perbuatan kita. Kalau kita benar sudah mengenal Tuhan dan dikenal Tuhan, maka tidak mungkin orang itu, bukan tidak mungkin ya, emang yang saya bilang, kita kadang-kadang bisa jatuh dalam dosa, tapi kita tidak akan hidup di dalam dosa. Ingat kan antara jatuh dan hidup. Dan kedua juga, kita itu kalau orang benar tuh berapa kali jatuh, pasti bangkit kembali. Itu di Amsal kan ditulis. Jadi itu kita, makanya ciri-ciri orang tuh mengenal Tuhan tuh, ya itu. Kalau kita suka mikir, dia kenal Tuhan nggak sih, biarin bikin mujizat apa-apa, kita lihat perbuatannya. Itu yang Tuhan dikenal dengan buahnya. Ya. Dan terutama tuh kita harus melakukan, kita tuh ada dua hal yang saya lihat. Orang dapat melihat bahwa penyertaan Tuhan dalam kita, dan kedua perbuatan kita. Sebab di sini ditulisin dengan ada satu orang bilang, kalau orang itu tidak melakukan firman Tuhan, itu bukti bahwa dia tidak percaya sama Tuhan. Dan orang kalau yang tidak percaya itu bukti bahwa dia tidak mengenal Tuhan. Sebab kalau dia tahu Tuhan itu yang maha kuasa, maha semua, maka pasti dia percaya.
Dan kalau dia percaya, biar Tuhan ngasih tahu something yang nggak masuk akal, dia akan tetap taat kepada Tuhan. Ya, itu jadi buktinya. Cuma mau nambahin itu. Ya, dalam kandang itu kan banyak kumpulan domba. Nah, itu kan sudah melalui pintu masuk itu kan, sudah melalui Tuhan Yesus itu kan. Jadi, well, theoretically ya, itu kan kayaknya ada gereja ini, gereja itu di dalam kandang itu, macam-macam itu hidupnya itu damai, nggak berantem. Jadi theoretically nggak berantem. Kenapa kadang-kadang ada yang ribut gitu? Itu sebenarnya nggak perlu ribut karena basicnya saya masuk kandang itu semua dalam kandang itu di dalam kerajaan Allah. Dan Tuhan Yesus nggak bilang ini mereka berantem di situ. Dan semua domba-domba itu kayaknya tahu, yang satu tahu dombanya siapa, dia nggak kacau gitu. Si domba A masuk ke gembala B atau gitu, enggak. Semua kenal dombanya dan dombanya kenal dia. Dan yang penting lagi, setiap domba itu perlu gembala. Karena kayak Inge bilang tadi, domba itu bodoh gitu ya. Nggak ada gembala dia kacau. Karena itu jangan jadi domba yang karena perlu bimbingan, dibawa sama gembala itu ke padang rumput yang hijau gitu. Ya, saya boleh tambahin ya. Sujang tadi bilang semuanya in the present time, karena Tuhan kita itu sama, yesterday, today, and forever. Maka itu semua in the present time. Verbnya. Betul nggak? Amazing ya, amazing sekali. Alkitab adalah satu-satunya buku yang amazing, nggak pernah out of date. Karena kalau kita baca di mana itu, kalau orang misalnya zaman dulu orang boleh beristri misalnya 4, 5 apa gitu ya. Karena memang waktu itu banyak perang, laki-laki itu keliwat sedikit gitu. Jadi perempuannya lebih banyak dan nggak ada yang ngurus kan. Jadi tapi kan sekarang sudah tidak begitu lagi gitu. Jadi sudah bisa lihat bahwa ini sudah nggak up to date gitu. Kalau Alkitab semuanya up to date, heran ya. Kalau saya boleh ngomong tentang yang istri banyak, sebetulnya sampai sekarang rencana Tuhan bahwa satu suami satu istri dari permulaan gitu. Makanya waktu Tuhan menciptakan Adam, dia bilang kurang baik. Dia kan nggak ciptain Hawa, ciptain Elizabeth, ciptain banyak gitu kan. Sebab emang dalam Tuhan itu sepasang itu cuma gitu. Tapi emang karena manusia mulai makan buah apa? Ya, buah apa, pengetahuan baik dan buruk. Jadi mereka suka mulai pikiran mereka tuh kayak yang keminter. Jadi oh ya bisa, atau juga yang Hans sering bilang kan hawa nafsu itu satu tuh nggak cukup ibaratnya itu. Jadi semua kekacauan gara-gara dosa. Tapi rencana Tuhan originally ya satu gitu. Ya sekarang kan perlu satu yang masak, satu yang ini, satu yang itu, jadi perlu banyak. Iya, dulu cuma makan buah ya, nggak perlu ya, macam-macam. Kalau Nabi Muhammad kan saya dekat banyak ya, bergaul dengan orang Muslim. Malah di dalam Al-Quran itu dikatakan orang Muslim tuh nggak mungkin masuk surga. Karena apa? Mau masuk surga tuh harus melalui jembatan yang disebut Sirotol Mustaqim. Nah, jembatan itu besarnya rambut dibelah 7, itu kan impossible. Kan gitu. Tapi dia tetap ya menganjurkan untuk orang ya, pengikutnya ya, sembahyang 5 waktu. Nah, soal perempuan 4 juga itu dihitung, benar itu Siu yang bilang, dia hitung, ini orang yang terbunuh laki-laki sekian, perempuan tinggal sekian, itu di daerah dia lah ya, kalau di luar lain sikat enggak, ya kan, itu antara peperangan, antara Muslim kan, ya, Nabi Muhammad di Muslim dengan perang dengan orang yang tidak setuju dengan Nabi Muhammad gitu kan. Dihitung-hitung ini ada orang perempuan banding 4 lah kira-kira begitu ya. Akhirnya dia perintahkan laki-laki itu untuk memelihara si janda ini kan akan nggak ada makan ya kalau dia nggak ada laki-laki. Zaman itu ya, waktu itu memang laki-laki yang memberi makan wanita gitu kan. Jadi dia perintahkanlah ambil sampai 4 ya, ambil 3 lagi tuh. Tapi janda, perintahnya tuh janda. Ya, dari dulu memang udah tahu Tuhan bahwa manusia ini pinter keminter gitu ya, pinter untuk dirinya sendiri. Ya, itu aja yang saya tambahin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Di Amsal 26 ayat 12 dikatakan, jika engkau melihat orang yang menganggap dirinya sendiri bijak, harapan bagi orang bebal
Tahu kan orang bebal itu orang lebih bodoh dari yang bodoh, yang nggak mau diajar. Harapan bagi orang bebal lebih banyak daripada bagi orang itu. Jadi makanya kalau saya ngelihat ada orang, oh ini cerdas apa-apa, saya selalu balik ke firman Tuhan. Nggak ada alasan-alasan, ya sebab gini, sebab gitu. Tapi kalau firman Tuhan udah ngasih, Tuhan tuh udah bisa melihat. Nanti misalnya bakal ada kejadian apa, tapi Tuhan udah berikan perjanjiannya, firmannya, itu yang harus kita pegang. Tapi Tuhan itu di Ulangan udah selalu ngajar bahwa biarlah kita selalu bermurah hati kepada yatim piatu, janda, dan orang asing. Tapi nggak berarti berbaik itu ngawinin ya. Kita selalu bisa ngasih makan apa, nggak mesti dikawin. Itu kan udah gimana ya? Iya, udah jadi kacau gitu. Di luar Tuhan lah, Makanya. orang dunia. Ya, saya mau menambahkan sebetulnya penting tadi itu jalan satu-satunya hanya Jesus. Itu very important. Jadi itu saya kira zaman sekarang ini luar biasa. Ada grup apa ya, gereja grup dari lagi di tempat saya tinggalnya di mana grup ya. Sampai orang itu sebab itu pegangan harus makin kuat. Nah itu disatukan pintu hanya melalui Jesus. Amin. Itu penting sekali. Oke Roni, selamat datang, selamat bergabung. Nggak ada gambarannya, nggak ada suaranya. Iya, kita dengerin dulu dong. Kan orang baru. Sorry telat. Selamat. Seneng kalau tambah banyak orang yang gimana ya, yang dekat sama Tuhan, yang nomor satu firman Tuhan, jadi kita bisa belajar bersama-sama. Sebabnya kita mau estafet, sebab kita tuh umurnya tambah lama, tambah banyak. Jadi kalian perlu sekali Yang muda-muda. untuk di sini. Nanti estafet, habis itu kamu nanti yang mimpin. Nah, ini ada Anwar loh. Anwar udah senyum-senyum terus. Kalian berdua kalau begitu. Tambah banyak, tambah seneng. The more the merrier. Amin. Benar, amin. Bagus yang itu, ya pintu-pintu, ya amin. Itu pintu-pintu hanya satu, itu Ana juga cuma satu. Jadi makanya kita selalu berpegang pada firman Tuhan. Nggak usah ada orang cerdas dari mana, oh itu orang cerdas kita dengerin, ada alasannya. Makanya waktu itu juga ada orang yang selalu pengalaman saya. Kita nggak mau ribut pengalaman itu orang, yang kita mau itu selalu maju di dalam Tuhan. Ya. Di Wahyu aja ya, saya juga lihat itu ya ayat 14. Sebelumnya itu soal anjing-anjing, tukang sihir, orang sundal, itu orang-orang yang murtad lah gitu ya. Pembunuh, penyembah berhala, setiap orang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Tapi sebelumnya ayat 14 ya Wahyu 22 berkata, berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang di dalam kota itu. Jadi pintu itu hanya satu. Itu ngomongin pintu gerbang. Jadi peribahasa Indonesia banyak jalan ke Roma itu kurang tepat ya. Cuma benar bahwa kita makin mempelajari banyak, Ya. lebih bisa mengerti jalannya satu. Dulunya juga begitu. Ini itu ya, tapi makin lama kita makin menuju ke satu itu. Ya. Sebab itu ada baiknya saya dulu tiap kali saya ya betul tetap diingatkan itu betul ya. Sebab kalau enggak pintu lain pada masuk ya, orang-orang ini gembala lain sering ngeributin begitu. Tapi kalau diingatkan lagi semuanya menuju ke satu. Jadi kapan saya dengar lagi yang baru itu the wine the true wine itu. Jadi true wine itu dulu abiding in romance ya. Jadi romance itu abiding itu jadi ada yang pelajaran-pelajaran juga tertentu, ini itu semua lain ya, tujuannya the fokusnya itu lain-lain. Jadi semua orang karakternya lain. Jadi itu bisa macam-macam. At least satu Tuhan Jesus. Sebab akhirnya menuju ke Jesus. Jadi penjelasannya itu menuju ke lain-lain, tapi
akhirnya ke Jesus. Nah, itu juga bisa mengerti supaya bisa mengerti orang lain kenapa fokusnya lain. Sebab karakter kita dari pembawaan itu kelemahannya itu lain-lain. Jadi menujunya itu harus campur sama karakter yang agak sama begitu. Ada yang sensitif, ada yang kurang sensitif, ada yang cara bilang cinta itu apa, diartikan masing-masing itu bisa lain-lain. Jadi kita lebih bisa mengerti kenapa dia begitu. Itu saya juga banyak juga belajar makin tua itu kenapa punya satu keluarga aja lain-lain begitu. Lain-lain itu fokusnya itu ada orang yang very soft, ada yang keras ya, ada yang disiplin sekali, ada yang itu apa mungkin dia baru capek atau apa. Ya jadi itu lebih bisa menerima. Saya agak belajar itu pengalaman hidup dan umur itu begitu sebab masing-masing orang jiwanya itu ada yang lembut, ada yang lebih kasar, ada yang lebih begitu ya jadi lain-lain begitu. Terima kasih. Hopefully itu semuanya menuju satu. Semua menuju satu itu. Saya merasa memang kita mesti satu, itu benar sekali Ana. Kita kan ada tamu, ya saudaranya Inga di sini. Banyak kita membicarakan soal pepatah-pepatah. Ternyata itu ada pepatah dari Indonesia, dari Kartini, dari Holland juga ada. Itu banyak kata-kata itu diambil dari Bible. Peribahasa. Sebab itu kita kalau tidak tahu firman, sama sekali kita nggak mengetahui itu, kita tuh jadi buta. Jadi sebaiknya memang kita sedikit-sedikitnya tuh ya soal firman tuh mesti tahu. Oh itu ada tuh kayak mirip kayak di Bible. Kita membicarakan itu banyak. Jadi sebenarnya dunia itu memakai soal pepatah peribahasa. Ada contoh-contoh itu. Jadi ya kita mesti mengetahui firman. Jadi kita bisa selalu menghubungkan balik. Itu yang kita selalu berbalik kepada firman berkata apa. Ya kayak yang terkenal kayak Kartini bilang dari gelap terbitlah terang itu dari Korintus. Ada seorang bilang apa itu siapa menggali lubang masuk ke dalamnya itu semua firman Tuhan. Semua firman. Iya. Itu bagus. Tapi ada tadi saya ngobrol-ngobrol sama engkau saya bilang saya bicara Amsal 11 ayat 24 yang mengatakan ada yang menyebar harta tetapi selalu berkelimpahan, tapi ada yang menghemat secara luar biasa, tetapi berkekurangan. Engkau saya waktu dengar itu firman Tuhan, jadi engkau saya bilang, jadi dulu kita waktu kecil diajarin hemat pangkal kaya itu gimana? Jadi emang saya mengerti kita dalam memberi atau generous, bukannya kita itu hidup foya-foya buat diri sendiri, tetapi kalau kita tadi yang dibilang lihat janda, lihat orang berkekurangan, yatim, kasihan, itu biarlah kita jangan terlalu yang kayak stingy apa. Kalau Tuhan bilang kasih, makanya saya pernah yang ngomong yang saya sering kasih kesaksian, malahan saya tithing mestinya uangnya tambah kurang, tapi malahan berkelimpahan. Tapi emang juga sering kan kita lihat orang itu, aduh pelitnya nakutin sekali. Tapi hidupnya tuh kasihan sekali, tambah berkekurangan. Jadi saya melihat firman Tuhan itu, tapi yang kita harus menjalankannya dengan benar. Dengan secara firman Tuhan, bukan kita mau show off atau kita mau apa, itu nggak benar. Tapi makanya banyak juga yang secara dunia emang benar kan, hemat pangkal kaya. Itu benar. Tapi di firman Tuhan dibilang ada orang yang berhemat secara luar biasa, tetapi selalu berkekurangan. Jadi makanya biar gimana firman Tuhan itu yang di atas semuanya. Kita mesti bisa membedakan hikmat dunia dan hikmat firman. Itu kita harus tahu dalam penghidupan zaman sekarang. Amin. Selama kita masih hidup di dunia kan aturan dunia yang kita pakai kostip ya. Jadi itu memang saya ambil kesimpulan yang mengatakan itu hanya ada satu jalan, itu bukan di dunia, hanya ada satu jalan menuju surga ya. Kalau di dunia pintu banyak kemana-mana ya. Tapi Koteta, kalau di dunia itu ya, kalau saya boleh bilang, itu membahayakan pemikiran begitu pada orang-orang yang tidak kuat. Sebab kita mesti mengetahui benar ya, bagaimana itu kalau hidup itu mesti dengan dasar firman, tetapi hikmat dunia itu kita tidak usah, kita itu diajarkan pada orang. Mereka mengerti sendiri secara knowledge. Itu yang saya bilang itu mesti di atas. Hikmat firman mesti di atas ya hikmat dunia.
Oke, saya sebetulnya ya ini mulai basic sekali. Tuhan Yesus waktu datang ke dunia, emang semua orang bilang untuk menyelamatkan. Itu benar, menghapus dosa dunia. Benar. Tapi apa? Di sini kita ngelihat ya, waktu Yesus berkeliling, ini di Matius 4 ayat 23. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil apa? Bukan Injil keselamatan loh. Injil kerajaan Allah. Ya, jadi Tuhan itu datang ke dunia untuk juga membawa kerajaan Allah ke dalam dunia. Ya, makanya kalau kita ada orang itu ngomongan yang paling salah, saya terima Tuhan, ya udahlah, pokoknya nanti masuk surga. Enggak, Tuhan sudah mau kita sudah hidup di dunia ini membawa kerajaan Allah. Itu kita harus tahu. Makanya kan ada orang yang bilang iman kecil membawa kita ke surga, tapi iman besar membawa kerajaan Allah ke dalam dunia. Dan kerajaan Allah itu Tuhan Yesus bilang kan, sesudah kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengah kamu. Jadi kalau kita mau hidup benar dalam Tuhan, itu kerajaan Allah sudah, makanya Tuhan kan bilang, datanglah kerajaanmu. Di bumi dan di surga. Ya, jadi di bumi itu kehendak Tuhan. Jadi kita tuh jangan ngomong, ya kita di dunia ya masih dunia, nanti itu. No. Tuhan maunya makanya jadikanlah semua orang murid-muridku, yang kemarin dia ngomong. Bukannya itu nanti kita ke surga, no. Tuhan maunya kita sudah mengerti ya. Tadi yang dibilang now, kan semuanya now, bukannya nanti kalau kita mati. Supaya kita itu benar-benar mengerti, jangan sampai kita tuh ditipu dengan kayak yang ngomongan banyak dunia, kayak kebijaksanaan dunia, jangan. Ada yang mau nambahin, ada yang misalnya nggak setuju atau apa? Nih, Anwar, belum pamitan, Pak ngomong sebentar. Saya sudah lihat. Thank you, Anwar. Kamu mesti kerja. Selamat bekerja. Tapi Anwar suka sekali kalau Suyang sudah bilang, maksudnya hanya satu pintu. Ya memang kalau kita hidup di sini memang banyak pintu ya, pintu samping, pintu garasi, pintu depan. Di dunia banyak pintu. Ya. Lalu sama ada pepatah banyak jalan menuju Roma. Itu memang di dalam dunia. Dan Ana juga bilang hanya satu jalan, yaitu melalui Tuhan Yesus. Itu paling benar, tidak ada lagi. Ya, sebelumnya saya mohon maaf, saya pamitan dulu ya. Oke. Ya, silakan. Terima kasih. Selamat kerja. Itu Roni juga bilang selamat kerja. Jadi yang saya teruskan ya tadi ya, Matius 12 ayat 28 dikatakan, Yesus yang mengatakan, jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Ini ngomongan Yesus. Jadi kerajaan sorga itu atau kerajaan Allah itu bukan nanti kalau kita mati, untung-untung kita bisa masuk sana, tapi kita datanglah kerajaanmu. Tadi yang Tina bilang, dalam doa Tuhan mengajarkan supaya kerajaan Allah datang ke dunia. Gini ya, fokus kita tuh selalu kepada Tuhan Yesus. Hanya satu jalan. Tidak ada banyak dunia ngomongan memang banyak jalan ke Roma. Tapi itu jangan kita menjadi percakapan pada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Itu tidak menolong mereka untuk dia menerima Tuhan. So satu-satunya cuma Yesus. Jadi percakapan itu jangan pernah kita itu sebagai anak Tuhan. Kalau menurut saya itu jangan di-include di dalam percakapan. Bercanda is okay antara kita. Ya, itu saja. Fokus kita hanya cuma satu jalan, yaitu Tuhan. Dalam apapun. Betul, setuju. Ya, hanya satu jalan. Kita orang Kristen yang percaya kepada Yesus. Ya, benar, itu benar. Satu jalan menuju surga, ya ingat. Satu jalan menuju surga. Ya. Bukan satu jalan menuju Roma, bukan. Satu jalan menuju surga itu hanya satu jalan. Ya. Halo Irwan. Oh, ada yang mau ngomong? Wah, mau ngomong. Tunjuk tangan. Mengapa Tuhan Yesus itu satu-satunya jalan? Karena apa? Karena Dia telah menebus dosa kita. Kita disucikan penebusan dosa. Tidak ada jalan lain. Mana? Muhammad tidak. Buddha tidak. Hanya Yesus yang menebus dosa dengan penyalibannya. Yang Dia sendiri adalah suci. Dan Dia dari surga turun ke dunia untuk menyelamatkan kita. Karena kasih-Nya luar biasa. Yaitu kasih-Nya pada kita, ciptaannya. Jadi satu-satunya jalan adalah melalui Dia. Dia yang suci. Dia yang mau dikorbankan. Jadi makanya hanya satu-satu jalan yang ditebus, yaitu Yesus Kristus yang mengasihi kita. Gitu. Jadi makanya satu-satunya jalan hanya melalui Yesus. Tidak ada agama lain yang
mengatakan begitu dan berbuat begitu, dan dia telah mati tapi bangkit kembali. Nah, hidup yang kekal, yang dijanjikan kepada kita semua yang mengikut aku telah menyucikannya dan membuat damai dengan Allah Bapa. Makanya hanya satu-satu jalan adalah melalui Yesus. Amin. Itu. Amin. Thank you. Nah, kita bisa masuk ke dalam, maksudnya kan melalui Yesus itu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sekarang pertanyaannya, apakah kerajaan Allah itu ada di Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, itu tanpa melalui pintu itu, ini tidak bisa kita capai. Kita tidak bisa merasa damai, sukacita oleh Roh Kudus. Itu nggak bisa. Kita nggak ada damai. Dan udah gitu dia bilang, tetapi soal kebenaran. Sekarang, what is kebenaran? Nah, Tuhan Yesus berkata, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi, semua itu ke situ. Jadi kita nyari kerajaan Allah itu, makanya kalau kita lagi kesel gitu ya, sama orang, itu otomatis kita keluar. Maksudnya tuh, saya suka berasa, aduh lagi keluar, nggak benar sih, tapi berasanya gitu, karena damai sejahtera kita hilang, we know we are not in the right place gitu, mesti buru-buru balik gitu. Amin. Atau kadang-kadang kita merasa juga sebagai orang ya Kristen quote unquote itu, kalau kita misalnya kesel sama orang, bikin kesel orang, ya entah dia salah, entah dia enggak, you know kan, itu I feel bad gitu, karena Tuhan Yesus bilang jangan memberikan batu sandungan kepada orang supaya dia tuh jatuh, nggak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah itu, jadi lebih baik udahlah kita ngalah gitu, tahu, lebih baik karena kita tahu ini orang lagi kesal nih sama kita nih, dia tuh lagi di luar kerajaan Allah gitu. Kadang-kadang saya memang, kalau Kim bilang super sensitif gitu ya, itu juga salah ya, tapi you know, but kita belajar pelan-pelan untuk masuk ke dalam kerajaan, selalu di situ Tuhan Yesus, kita tidak kehilangan keselamatan kita, tapi damai sejahtera itu penting sekali gitu. Nah itu kerajaan Allah, damai sejahtera dan sukacita dan kebenaran kebenaran. Ya, jadi jangan sampai kita orang Kristen selalu ngomong, oh kerajaan sorga itu nanti, kerajaan Allah tuh udah di tengah-tengah kita untuk orang yang percaya dan hidup benar di dalam Dia. Begini ya, saya punya cara, kalau bicara kepada orang-orang sama siapapun, kalau bisa itu isinya ya hanya sekitar firman Tuhan. Tidak perlu kita itu ngomong untuk khotbahin orang. Itu saya belajar. Tapi isinya sekitar itu. Di dalam situ. Kalau dia pun kedengarannya pedas ya, mungkin orang itu nggak senang pedas, tapi kita nggak salah. Jangan berbuat ngomong itu hanya untuk kepentingan, keuntungan kita. Kita mau menang, kita mau apalagi itu, biar kelihatan keren. Kayak sok tahu. Oh saya tahu ini, gitu. Jangan. Paling nggak salah itu kalau udah sekitar firman. Dibuat begitu kalau bicara. Nggak perlu khotbah ya. Saya nggak bilang khotbah loh. Final authority kita firman Tuhan. Amin. Saya mau nambah soal tadi itu Roma 14 itu. Saya baru mau tanya-tanya tentang makanan. Makanan itu sekarang macamnya banyak begitu. Jadi kalau di toko Cina, saya sering Cina Longgos atau Makot Farmat. Saya ini makanan ini kok sekarang macam-macam begitu. Sebab saya dengar ada yang nggak mau makan apa itu, kalau yang halal itu kok enak. Itu katanya itu ayam itu kenapa yang enak kok cuma yang halal. Itu saya pikir iya itu nggak mau, ada tulisannya ya memangnya, tapi sebab yang lain kok bilang ayamnya itu kurang baik gitu, ada ayam kurang baik. Jadi milihnya saya sekarang di Longgos, tapi jadi milih-milih tempat juga begitu. Jadi itu soal makanan juga banyak yang ke toko mana begitu. Itu saya sebetulnya mau tanya, tapi tadi Roma 14 tadi ada kayaknya. Jadi tadi kan di Roma 14:17 dikatakan bahwa kerajaan Allah bukanlah perkara makanan dan minuman, tetapi kebenaran, damai sejahtera, sukacita dalam Roh Kudus. Jadi kalau makanan minuman itu untuk duniawi ya, untuk tubuh kita yang masih fana ya, untuk physical ya. Kalau kita kan dibilang kebutuhan kita itu makanan, minuman, dan rumah, tempat tinggal. Itu kebutuhan main necessity lah, yang itu ya, the main perlu. Tapi kalau kerajaan Allah itu bukan ributin itu, tapi ributin
Damai sejahtera. Ya, kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Iya, iya. Sebab itu di sini juga disinggung. Saya bingung tiap hari cuma mikirkan makan beli mana, beli di mana. Mungkin nggak enaknya itu karena kurang seger, bukannya halangan. Iya, jadi semuanya kayak boring ya. Sebab seneng yang something yang itu gitu. Kalau sudah bosen malah nggak suka makan gitu. Tapi kita orang Kristen itu tidak ada apa yang masuk ke mulut itu Tidak nggak najis, tidak yang menajiskan. keluar itu loh, yang dari mulut itu yang gawat. Ya. Dia juga nggak bisa. Oke, ada yang mau nambahin lagi? Roni, ada yang mau nambahin? Irwan, ada yang mau nambahin, Oce? Cik Sian, mesem-mesem. Kapan Cik Sian kita bisa mulai exercise? Nanti ya. Dong. Ya. Mungkin setelah bulan Mei ya, karena sekarang kalau masih ditekuk tuh masih sakit. Oke. It's Looking okay. forward to it. Ya. Puji syukur Tuhan menolong saya. Oh, pasti. Ada kemajuan dikit demi dikit. Ya. Tina sama Obeng, Ya. mau nambahin? Nah, just mengenai iman itu, saya kira kalau kita sebagai orang yang mengaku dirinya sebagai pengikut Kristus dan adalah orang Kristen, kita itu harus to impart people bahwa our faith is genuine, is pure. Ya. Dan purity daripada iman kita itu hanya didapat kalau kita itu mempunyai pengalaman pribadi dengan Dia. Jadi kalau kita masih bimbang-bimbang, pikiran masih kemana-kemana, itu harus periksa diri, dan mohon kepada Tuhan, ingin mempunyai pengalaman pribadi. Supaya itu dapat dibersihkan, supaya itu dapat disaring ya, dibersihkan oleh Tuhan, sehingga semuanya itu akan jelas. Jadi ya buat saya, semua pelajaran Tuhan Yesus itu didasarkan atas iman yang pure. Cuman itu aja. Amin. Oke, kalau nggak ada yang nambahin, ini sudah waktunya udah cukup. Iya. Kalau ini saya lagi mau cari siapa yang doa tutup. Suyang, bagus sekali loh Suyang. Semua terima kasih sampai pada ngomong semuanya ini nggak ada habis ya. Thank you ya. Tuhan. Ya. Ini si Anwar sudah pergi. Ya, thank you Roni. Tuhan. Ya, siapa yang mau tutup dalam doa? Saya kasih kesempatan yang berharga. Tuh, ada yang ngangkat tangan tuh. Tuh yang ngacung barusan siapa tuh? Tia. Please Tia, thank you. Oleh Tuhan Yesus. Ya. Our Father is in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is a kingdom and a power and a glory forever and ever. Amin. Amin. Wah, pakai semua pakai ini ya, kita punya talenta ya. Tuhan itu memberikan kita talenta. Pakailah semuanya, terima kasih. Itu doa Tuhan Yesus by the way. Jadi kita semua ya. Sampai ketemu. Oke, saya akan hitung. Terima kasih semuanya. Suyang. Oke, 1, 2, 3.